sopir gue. Kenapa? Lu bayangin aja cewek pakai rok mini keluar dari hotel di Jaksel pagi-pagi. Kan kayak cewek-cewek apa gitu kan. Makanya gue langsung telepon mak gue. Nah itu yang gak mau. Gile. Wow. Luar biasa. Apa kabar Indonesia? Wow. Kita kembali lagi dengan Siniar Pembatas Kertas. Kita mau membahas apa aja, Wi? Apa aja? Apa sih aneh banget lu? Kita hari ini setelah banyak pertimbangan gitu ya, kayak apa yang harus kita bahas ya. Akhirnya kita itu sempat ada kayak perbincangan, interview singkat sama narasumber eksklusif kita gitu kan, sambil kayak ngobrol-ngobrol tentang kayak fenomena isu sosial gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau dari gue sih, iya, apa momen cetek gitu ya, kayak membahas ini adalah saat kita pulang bukber. Nah, yang lu kemarin udah cerita di Twitter kan? Iya, saat kita pulang bukber, kita cerita singkat dulu dong. Asik. Ya, jadi tuh kita pulang bukber, udah malam, hujan. Kita di Jaksel bukbernya. Iya, di Jaksel. Rumah lu di? Rumah gue di selatannya Jakarta. Rumah gue di Tangerang kan. Terus kayak selatannya Jakarta. Waktu itu tuh zaman-zaman emang di masa-masa itu ternyata emang ojek online tuh lagi susah dicari. Iya. Bukan cuma di situ, udah emang susah dicari, terus diperparah karena hujan. Iya, itu hujan dari maghrib sampai kita pulang jam 9 tuh udah pada mulai bubar ya. Cuma kita emang entar deh gitu. Lu juga nunggu teman nebengan gitu kan. Gue kayak mencoba pesen, tadi gue ke MRT pesen ojek kagak bisa. Pokoknya udah nyari ke semua destinasi, mulai dari yang kayak yaudah kita coba ya jauh ke rumah sampai beneran. Ke dekat banget, itu emang gak dapet driver sama sekali. Udah mobil, motor, taksi, udah semua aplikasi kita install. Pokoknya bener kagak dapet. Dan akhirnya kita 4 cewek keren yang kehilangan arah, tersesat di Jakarta Selatan malam-malam. Waktu itu kira udah sekitar jam 12 ya? 11-an lewat. Soalnya kafenya tutup 10.45 kan. Oh iya, kita sudah diusir. Kita udah diusir. Akhirnya kemana ya? Akhirnya kita pesan hotel. Aneh. Kita pesan hotel, terus dari hotel tuh 1 kilo gitu kan. Dan emang nggak bisa pesan mobil, jadi kita jalan kaki di tengah gerimisnya Jakarta. Bener. Kita jalan kaki, gue bawa payung. Berdua. Kita bersama Nadila dan Rahel itu dari podcast sebelah ya, podcast roommate yang satu podcaster, yang satu produsernya. Jadi kayak, weh kita collab nih on the road. Iya, akhirnya kita nginep malam itu. Kita kayak cewek-cewek keren yang gak frustasi gitu, kayak kita nangis, kita kayak yaudah kira kayak kita pesan apa, kita jalan kaki ya jalan gitu. Kita tidur, paginya pulang. Dan itu pulang gue merasa paginya kayaknya gue dijudge deh sama sopir gue. Kenapa? Lu bayangin aja cewek pakai rok mini keluar dari hotel di Jaksel pagi-pagi. Kan kayak cewek-cewek apa gitu kan. Makanya gue langsung telepon mak gue langsung kayak ngomong kenceng-kenceng, iya kemarin tuh habis bukber sama ini biar gak dijudge. Takut gue. Iya, itu momen dimana tuh kayak, wih gile, kita tuh bukan nggak butuh sih, kayak kita bisa mencari solusi dari permasalahan itu sendiri gitu, meskipun sebagai cewek-cewek muda. Ya, kita bisa survive di malam hari itu tanpa minta jemputan cowok. Kan bisa aja kita kayak, tapi kagak ada juga sih. Nggak, maksudnya kayak ada tapi kayak nggak mau ngerepotin juga gitu gak sih? Iya, maksudnya kayak udahlah kita nggak usah ngerepotin cowok-cowok yang kalau gue sih ya nggak ada sih. Iya. Kayak gitu. Kayak kita masih bisa kok menghadapi ini sendiri dulu gitu kan. Mindsetnya waktu itu. Gak sih, gue lebih ke ngikut lu pada aja waktu itu. Iya sih. Iya sih bener. Mau ikut lu kayak, baby, aduh gue butuh payung lu, jadi gue ikutin lu. Iya, dan kayak hari itu tuh, dan gak hari itu juga sih, hari-hari lainnya tuh gue tuh mulai berpikir gitu kayak, kalau maksudnya gue pernah nge-tweet juga, gue takut kalau terlalu independen gitu kan sih. Kayak sempet
kayak gue ngerasa bisa, tapi gue ngerasa takut juga kayak kalau terlalu independen gue jadi nggak butuh cowok dong atau gimana gitu. Iya. Nah, terus gue lihat Rahel juga tuh kayak menarik juga tentang cewek independen. Kayaknya mereka juga mau bahas di podcast Roommate. Mungkin kita duluan. bahas versi ya nggak tahu juga sih. Siapa tahu mereka upload duluan. Oh iya bener juga. Menarik pokoknya. Iya. Nggak tentang cewek independen juga sih, tentang ketergantungan dalam suatu hubungan. WD. Iya karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau gue kan pengamat sosmed banget ya, pengamat Twitter, pengamat TikTok, pengamat seluruh sosial media. Kayak gue sering menjumpai tweet-tweet atau omong-omongan orang tuh kayak omongan cowok ya, misalnya lebih tepatnya, itu kayak terkesan tuh takut gitu loh sama cewek yang terlalu bisa apa-apa sendiri. Kemarin tuh teman gue juga ada yang kejadian kayak gitu. Dia tuh udah lagi PDKT sama cowok. Cowoknya nih, padahal mereka seangkatan gitu loh. Tapi cowoknya nih kayak masih apa ya? Ya masih banyak main lah mungkin gitu ya. Sementara yang cewek ini dia udah kerja, udah bisa nyari duit sendiri. Itu ujung-ujungnya nggak jadi karena katanya cowoknya minder gitu. Bukan minder sih, cowok juga nggak akan ngomong minder sih menurut gue. Mereka egonya terlalu gede buat ngomong minder. Mereka ngomong kayak, udah nggak usah, dia juga kayak nggak butuh gue, ngapain gue sama dia, gitulah intinya. Dan gue juga pernah terima omongan ini waktu dulu gue masih kuliah. Kayak waktu itu tuh ada kayak cutting yang deketin gue. Terus habis itu, kayak dia ngomong gitu. Pokoknya intinya dia nggak jadi deketin gue karena takutlah si Tasya mah kuliah aja udah bayar sendiri, gue masih apa? Dia ngomong gitu loh. Supaya jadi kayak bukan itu harusnya suatu positif trait ya, ngerti nggak sih? Itu maksudnya bagus dong, lu kalau bisa lu punya cewek lu nggak ngerepotin gitu, nggak yang kayak dia mau ngapain direcokin apa-apa terus aku butuh kamu Lin gitu ya. Gue pikir itu harusnya itu suatu positif trait dong. Gue akan menjadi pacar yang sangat amat tidak merepotkan menurut gue gitu, kayak lu nggak usah terlalu keluar duit terlalu banyak buat kayak beliin gue apa-apa, buat bayarin gue segala sesuatu karena ya gue bisa bayar sendiri. Lu nggak usah repot-repot apa ya menghabiskan waktu gitu, misalnya kan gue rumahnya di Antah-Berantah nih, ya lu nggak usah menghabiskan repot-repot jemput balik gitu kan, gue bisa berangkat sendiri gitu kan. Gue mikirnya harusnya itu bagus dong, tapi ternyata gue merasa cowok tuh tidak merasa itu sebagai hal yang bagus gitu. Iya, untuk beberapa gitu. Cowok yang mungkin ya, dominan, ya, rata-rata kan gue liatnya kayak gitu, kayak mereka tuh justru mencari cewek-cewek yang membutuhkan mereka gitu. Kenapa hal ini terjadi menurut? Kita bertanya-tanya kan tadi, dan akhirnya kita menemukan narasumber gitu yang langsung narasumber yang sudah berpengalaman sebenarnya tadi kita mau hidupnya panggil ke sini kan. Cuma kalau kita panggil ke sini tidak ada yang mengoperasikan kamera. Tadi agak demam panggung sih. Ntar kameranya apalagi ada errornya di bawah. Ini mic gue aman kan? Aman. Gue jadi pikiran kan. Pot. Iya gitu. Katanya kalau cowok itu mereka itu menghindari mencari cewek yang baik, entah background, entah finansial, entah gitu-gitu yang terlalu timpang gitu, karena mereka takut suatu hari akan diinjak-injak gitu, ngerti nggak sih? Jadi takutnya kayak karena si cewek gitu. Ini karena udah gue nggak butuh lu, gue ada di atas lu gitu. Gue bisa menghidupi diri gue sendiri, gue nggak minta tolong ini itu ke lo sebagai cowok. Ya jadi nanti akhirnya di momen tertentu, entah mungkin meributkan suatu hal, kan pasti ada cekcok berantemnya dalam suatu hubungan tuh, bisa jadi cewek semena-mena kayak apa lo juga dulu nggak gituin gue ya gitu kan. Karena merasa ceweknya di atas cowoknya lah levelnya gitu. Itu yang ditakutkan katanya. Tapi karena kalau cowok tuh kan emang bener sih, kalau cowok tuh all about ego nggak sih? Pride, ego gitu loh. Jadi itu yang dijaga cowok tuh itu menurut gua pride mereka. Jadi tapi nggak tahu juga sih bakal kayak gitu kayak. Soalnya maksudnya belum ada pengalaman. Oh gitu. Ya maksudnya kalau dalam hubungan yang menye-menye tuh kayaknya nggak akan sampai semena-mena gitu nggak sih? Kecuali kalau mungkin udah menikah, bisa jadi. Mungkin kalau misalnya nyari nafkah yang cewek gitu kan, jadi dia merasa lebih punya kontrol dalam power gitu. Jadi kayak belum relate. Tapi memang maksudnya itu udah
gue nggak bilang hukum alam juga sih, tapi maksudnya emang pada umumnya orang yang punya Power. dalam hubungan ya pasti orang yang lebih gitu. Kalau misalnya cowok kan mungkin lebih dalam, makanya biasa cowok kan lebih karena mereka kan biasa yang mencari nafkah, yang lebih kuat gitu. Nah kalau misalnya itu cewek yang punya, kayak mungkin dianggapnya nggak ideal gitu. Sebetulnya dulu gue punya pandangan yang kayak, kenapa harus gitu sih? Maksudnya kayak, gue pernah berpikir di masa-masa gue, maksudnya dulu kan mungkin gue berpandangannya masih kayak Sarah doang gitu ya, kotak gue kayak merasa kayak kenapa masculinity lu serapuh itu gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Hanya dengan karena gue misalnya pendidikan lebih tinggi atau misalnya gue udah kerja duluan, maksudnya gue posisinya emang ya gue udah kerja dari sebelum gue kuliah ya, maksudnya gimana maksudnya? Iya. Ya kenapa lu harus merasa maskulinitas lu berkurang gitu? Emang cuman sebatas itu doang, maksudnya gitu kan. Maksudnya itu kan it's all about mentality gitu. Cuman ya balik lagi itu kayak gue mengerti kalau ada ego dan pride itu. Iya. Untuk sebagian. Mungkin ada sebagian yang kayak, wih enak banget nih punya cewek yang Gue pernah liat gitu, cowok yang bisa leha-leha gitu. kayak kenapa gue pernah ada yang nge-tweet gitu, kenapa sih lu semua pada keluar-keluar nggak mau punya cewek yang lebih berpendidikan tinggi yang udah kerja itu. Gue malah enak, gue di rumahnya main PS5 diapain sama istri gue. Terus gue kayak iya bagus juga ada yang berpikiran gitu ya, kan itu bebas ya pandangan Bebas, orang iya, ya. mau kayak yang penting mah ceweknya oke, dianya oke, saling Bener. deal satu sama lain oke gitu. Tapi menurut gue emang segala sesuatu yang berlebihan tuh ya nggak baik. Betul. Kalau lu overly independent sampai lu kayak membuat apa ya, kayak suatu tembok gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue bener-bener gak butuh orang lain gitu, gue sendiri bisa, gue gak butuh orang lain tuh levelnya semua di bawah gue adalah orang independen ini. Miss Independent, Si paling independen gitu ya, itu yang gak bagus juga gitu, karena ya lo masih makhluk sosial gitu loh, dalam berdinamika masyarakat ya. Meskipun lo nganggap lo gak butuh orang lain, tapi pasti ada peran-peran yang kayak apa ya, saling melengkapi Nggak gitu. mungkin. Lo sendiri apa-apa, tapi kalau lo terlalu yang overly dependent sampai lu nggak bisa hidup, itu malah jadi kayak bumerang buat diri lu sendiri. Kalau misalnya lu terjebak amit-amit gitu dalam toxic relationship gitu, meskipun lu tahu orang itu jahat, tapi lu nggak bisa lepas karena lu udah terlanjur butuh. Nah gue tuh juga banyak temen-temen yang kayak gitu, Nah, kayak gak bisa lepas karena gue nggak bisa sendiri. Alasannya gitu sering banget, gue nggak bisa bayangin gue sendiri, gue nggak bisa bayangin kalau gue nggak punya pacar, gue nggak bisa sendiri, intinya tuh gitu, nggak bisa jomblo. Iya, Karena banyak. gue selalu butuhan orang. banyak banget kayak gitu. Iya sih, gue punya pengalaman asik. Akhirnya gue punya pengalaman. Akhirnya lama jelek tapi sekali ada pengalaman jelek. Enggak, maksudnya dulu Iya. dulu tuh maksudnya gue pernah sama cowok yang super duper Membuat tuh ingin apa namanya, bercanda. selalu ada lah gitu, kayak willing banget untuk lo mau minta apa aja gue sigap sedia kapanpun, Gini, 24 jam. Iya gitu, kayak Doraemon lah. terus lu Nobita, oke. Iya, jadi kayak iya, karena dia menyediakan fasilitas itu, ya otomatis kita akan dependen. Iya gitu kan, maksudnya. Jadi wah gila, dependen banget urusan apapun, misalnya kayak apalah kayak zaman-zaman enggak deng. Salah. Oh ikutan, nggak dia. Elah, pip. Ayo sensor ya. Zaman melamar kerja, Oke, ya pokoknya hal remeh gitu, tugas apa, hal sehari-hari itu bisa gue minta tolong gitu, karena ya udah emang ada gitu, ya urusan apa, urusan diantar jemput lah, minta tolong iniin itulah, anterin ke sini lah, temenin ke sini lah, itu tuh kayak oke gitu, dependen banget gitu, terus udah selesai gitu. Akhirnya next, gue bertemu dengan orang yang benar-benar membuat gue melakukan hal sendiri.
Ngerti gak sih kayak bukannya cuek gitu, tapi kayak ya udah kayak kita punya hidup masing-masing gitu. Lo punya hidup masing-masing. Kalau gue nggak bisa jemput ya udah. Kalau nggak bisa ngasih waktu luang ini nggak, ya udah gitu. Ada urusan masing-masing. Terus gue mikir kayak gue lebih cocok dengan hal yang kayak gini deh. Kayak gue bisa melakukan hal sendiri. Gue punya waktu sendiri. Kalau gue emang mau butuh minta tolong ya udah gitu bisa. Tapi kalau sendiri juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Jadi iya. Banyak kayak pengalaman lu ya. Iya. Maju banget nih. Bisa gue udah cerita. Iya gitu maksudnya tuh bisa. Maksudnya setelah dengan cowok yang bikin gue ketergantungan, pas gue nemu yang oh iya gue bisa punya waktu sendiri-sendiri, bisa melakukan hal sendiri gitu, ya lebih enak gitu, lebih ngerasa hidup asik apa. Iya kayak lu as a person sendiri tuh kayak ada apanya ya, ada existence lu gitulah. Iya. Eksistensi lu sebagai manusia gitu. Jadi maksudnya kesini-sini sekarang jadi gue mikirnya kayak gue lebih butuh hubungan kayak gitu deh. Maksudnya yang sebagai support system aja gitu. Yes, bukan sebagai penyedia jasa. Iya, bukan kayak Gojek gitu. Iya, emang lu abang ojek ya apa aja lu ngapain aja, lu mau bersih-bersih, mau nganterin, mau apa ada. Iya, kan. Lengkap satu aplikasi. Lengkap. Gitu. Itu ya disponsori ya. Tapi itu juga bisa. Gitu. Nah, lu tipe yang gimana? Gue tipe yang gue orangnya fleksibel sih menurut gue. Gue pernah sama orang yang kayak lu, yang apa? Doraemon. Yang Doraemon banget, dan dia menikmati kedoraemonan dia itu. Menurut gue itulah cara dia merasa disayang gitu. Mungkin love language-nya act of service sama receiving gifts gitu. Dia suka memberi, membayar ini. Cuman satu yang gue pastikan gitu ya dalam hubungan, maksudnya meskipun gue gave-in aja gitu, kayak ya udah kalau misalnya itu emang cara lu ya gue juga terima aja. Ngerti nggak? Tapi gue selalu tekanin, gue terima lu bayarin bukan karena gue nggak bisa bayar sendiri. Lu bayarin gue karena gue memperbolehkan lu bayarin gue, gitu loh. Gue menerima ini semua karena gue memperbolehkan lu ngelakuin ini semua. Tapi gue mampu tanpa lu, dan gue nggak akan segan buat cabut kalau lu aneh. Itu sih yang gue lebih selalu gue ini loh, kayak dari awal. Saya ya oke, lu jemput gue terima. Tapi lu juga harus tahu kalau gue bisa berangkat sendiri. Gue ngerti kok naik PJ, gue ngerti naik KRL, naik MRT sendiri gitu. Gue kayak make sure dia tahu aja gitu. Jangan nih gue Beb! Kayaknya harus banyak dikat kan? Iya nih gak bakal sedikat nih, tau gak? Enggak, nanti kita notes. Kayak apa, suka kadang kan pernah juga kayak suka di GoFoodin makan gitu misalnya. Sebetulnya gue mampu aja beli sendiri gitu. Tapi sekarang gue ngeliatnya itu bukan sebagai tanda dia mau nunjukin kalau dia mampu ya, tapi lebih kayak oh iya gue anggap itu love language lu. Dan gue berusaha ngasih yang setara juga gitu loh. Karena gue nggak mau terlalu take doang gitu kan. So itu sih, maksudnya kalaupun lu mau menerima jadi cewek independen tuh bukan berarti lu menolak seluruh bantuan ya, tapi justru lu bisa memilah aja gitu. Kayak kapan lu pikir oh gue bisa terima bantuan ini, kapan lu kayak kadang kan kalau too much juga gue nggak mau nerima gitu loh. Iya benar. Kan kayak kalau terlalu tiba-tiba lu misalnya beliin handphone gitu, gue pasti nggak terima sih kalau yang kayak gitu. Gue punya temen kan, dia dikasih buket bunga 1 juta gitu. Gue merasa gue gak akan terima kalau kayak gitu. Lu terima gak kalau dikasih buket bunga duit? Kan ini sekarang banyak yang kayak gitu. Dikasih gue pas graduate. Buket bunga duit sama fans. Iya. Misal pacar gitu loh. Oh. Pas sama pacar sih kok enggak sih? Gue udah ngomong itu, gue gak menerima uang tunai ya. Ngerti gak sih? Itu kayak menurut gue itu kayak menjatuhkan harga diri gue kalau gue dikasih duit. Belum gitu pernah loh. sih gue. Gue ngeliat temen gue yang kayak gitu soalnya kan. Terus gue nanya, sebetulnya lu soalnya ini tuh yang dikasih itu posisinya juga ya itu cowok. Dikasih buket bunga duit 1 juta sama ceweknya.
Terus gue tanya dong, gue kayak penasaran, lo emang gak ngerasa harga diri lo gimana gitu? Terus dia bilang, jujur gue ngerasa tersinggung, cuman dia mau marah juga nggak enak, ngerti nggak? Karena maksudnya ceweknya ngasihnya excited gitu loh. Atau nggak ya, mungkin itu pikiran dalam, mungkin di sisi lain dia kayak ya udahlah gampang dan udah pasti kepake, ngerti nggak? Enggak sih, tapi gue merasa ya mungkin beda-beda ya tiap orang, tapi kalau gue merasa ya lebih baik kalau kasih sesuatu tuh kayak ada maknanya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue lebih mengapresiasi itu meskipun kalau sama-sama sejuta gitu misalnya, tapi kan kalau dikasih sesuatu yang lebih bermakna dibanding duit doang, kalau duit doang tuh kayak ya straight up, kalau gue ngambil ya kayak ofensif aja, maksudnya kayak kamu pikir gue kurang duit gitu loh, emang kurang sih, gak butuh sih duit, maksudnya Saweria. ya kan boleh loh, tapi kalau lewat saweria gue terima, terima banget. saweria gue terima, mungkin mereka gitu kalau kita punya pacar, Enggak sih. ya pacar kasih link saweria, nih loh, kalau mau jajanin gue ini ya, Nyobain langsung rekening, nggak udah jadi pacar, rekening. saweria, tapi masuknya buat berdua, Hah? tapi masuknya buat berdua. Oh, kayak tabungan di sana ya. Gue saweria, pikiran berdua gitu, menurut gue gitu. Bener. Ya sebenarnya dua sisi juga sih. Tadi kan kalau cowok ngelihat cewek yang independen banget atau ya secara finansial atau secara pendidikan yang lebih tuh dia bisa minder. Tapi kebalikannya kalau misalnya cewek yang terlalu dependen juga, jadi ini juga bumerang juga kan nantinya gitu. Entah kayak giliran cowoknya pergi atau nggak ada, terus gimana tuh jadi frustasi banget. Ya kan, gue gak bisa ngapa-ngapain, gue butuh dia. Gue hilang arah, gue kehilangan diri sendiri. Iya, itu jangan. Jadi menurut kita kayaknya sih sama. Kayak mau cowok, mau cewek, lu tuh harus punya sisi independen dan ketergantungan juga satu sama lain, ngerti gak sih? Ada satu sisi di mana ya emang lu pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Tapi ada satu sisi di mana lo bisa melakukan itu sendiri. Lo mampu untuk diri lo sendiri minimal. Survive-in diri aja dulu gitu. Nggak usah mikirin nolongin orang dulu deh. Survive aja dulu diri lo sendiri. Bisa manage diri sendiri. Iya. Jangan sampai dalam suatu hubungan lo kayak kehilangan diri sendiri itu sih. Iya. Lo harus tetap punya peran, lo harus tetap punya apa ya, have in say gitu loh. Iya, tetap bisa pulang sendiri, pergi sendiri, ya kalau misalnya lu makan ada sendiri. yang salah dari pasangan lu harus bisa. Gue nggak pakai softman lagi, gue nggak baca itu. Lu harus bisa kayak apa sih tadi? Kayak kalau misalnya lu ngeliat pasangan lu ada yang kayak error gitu misalnya, lu harus bisa, maksudnya masih punya posisi untuk defend diri lu sendiri, jangan sampai lu takut ngapa-ngapain karena apa ya, kontrolnya tuh jauh gitu loh, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Menurut gua hubungan tuh emang harus setara sih, dan setara ini tuh nggak ditentuin dari finansial, ngerti nggak sih? Enggak, ada finansial juga. Maksudnya Dari mental aja menurut dari gua. mental aja. Kalau misalnya ceweknya lebih kaya, tapi cowoknya, Lebih- maksudnya lo kalau lebih misalnya cowok nggak wise. punya duit, ya lu minimal berusaha di yang lain gitu. Benar. Apa kayak gitu, kayak kelihatan mau mencari kayak Bisa kok, maksudnya palu gada gitu kan. Maksudnya kayak kan bukan yang males-malesan bro, ngapain iya, duit, iya sih. Kayak males-malesan. menurut gua apa ya, dominansi itu nggak ditentuin dari materi kok menurut Enggak. gua. Nggak selamanya juga kayak misalnya gue punya misalnya gue pernah sama berondong gitu kan, maksudnya ya udah jelas kalau misalnya berondong ya gue lebih tua dong, gue udah lulus gitu, tapi gue tetap melihat si cowok ini tuh lebih dominan daripada gue karena Yeah. dari tutur katanya, dari cara dia berbicara, cara dia kalau kita lagi berantem menyelesaikan permasalahannya gimana gitu. Meskipun di sini ya gue yang udah kerja, dia yang belum gitu misalnya. Iya, Nggak nggak harus materi. selalu dari umur, dari materi atau apapun. Yang Iya, jadi kalau kita sebagai cewek, kalian jangan terlalu minder juga sih. Maksudnya kita mungkin sudah kerja duluan, udah bisa cari duit sendiri.
cakep. Kenapa nyempil? Banget. Banget. Kayak keren pinter banget. Banyak yang mengagumi. Banyak yang mau sama kita. Lagi nabung banget. Tapi nggak usah minder gitu kalau. Nah maksudnya, Ini kayak kita ngomong jangan minder, tapi kita meninggikan diri sendiri kan. iya maksudnya tuh kayak yang penting lo tuh kayak tidak males-malesan gitu, tetap punya tujuan hidup gitu. Ya. Meskipun gue cantik banget, udah berpenghasilan banget, kerja keras banget, gue tetap menyukai pria-pria berondong gue kok. Aku tetap mencari berenang-berenang lagi untuk mendominasi aku. Kalau gue ya udah yang penting mah Baik, mau udah yang penting yang mau aja. yang penting gue nya suka aja udah deh. Oke, ya udah gitu aja ya. Walaupun kita sudah berpenghasilan tapi kita tetap butuh Saweria. Betul. Jadi jangan lupa apa sih? FSPK ya. Ya, saweria.co/fspk. Wow. Ya, boleh banget. Boleh banget supaya kita lebih independen. Kalau lebih takut sama kita. Iya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jangan lupa komen, share, subscribe semuanya. Yeay, dadah.